Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat The Farmer. Pada kesempatan kali ini ya, aku ingin sekali mereact sebuah video ya yang kita ambil dari dari TikTok. Dan dimana video ini harus kita lihat bersama ya, sebuah video yang keren abis sih. Mari kita lihat nih videonya nih. Katanya pembangunan, tapi dikorbanin rakyat kecil. Proyek-proyek itu yang dihancurin, mulai dari larangan motor, sekolah tanpa wisuda, bahkan bendungannya bikin warga terusir dari rumahnya. Katanya untuk rakyat, tapi kenapa justru rakyat kecil yang dikorbanin? Kadang gua tuh mikir, apa ini beneran untuk kemajuan atau cuma sekedar validasi aja biar kelihatan beda, biar dicap hebat dari sebelum-sebelumnya. Gak semua orang tuh bisa teriak, jadi gue yang berfokus. Karena diam bukan berarti rela, dan ngomong bukan berarti melawan. Hari ini harga 4 rumah gue digusur. Itu bisa jadi rumah kalian digusur. Lihat, lihat nih. Dibungkus rapi atas nama pembangunan. Tapi keadilan kemana? Kami cuma minta satu, dihargai sebagai manusia. Karena rakyat bukan ajang buat pamer kebijakan. Dan ingat, suara yang disakiti bisa jadi gema yang paling keras. Baik teman-teman, ini videonya yang kita bisa lihat bersama ya. Ada kata-kata yang disampaikan di sini. Ingat, jabatan cuman sementara. Kalian punya kuasa tapi nggak punya hati. Anak-anak kecil harus lihat rumahnya dirobohkan. Gara-gara keputusan kalian yang duduk enak di balik meja jabatan. Baik teman-teman, ini videonya yang kita bisa lihat bersama ya. Ada kata-kata yang disampaikan di sini. Ingat, jabatan cuman sementara. Kalian punya kuasa tapi nggak punya hati. Anak-anak kecil harus lihat rumahnya dirobohkan. Gara-gara keputusan kalian yang duduk enak di balik meja, jabatan kalian bakal habis, tapi trauma mereka nggak akan pergi. Ya, kata-katanya sih jujur keren. Dan keberaniannya juga luar biasa sih, keren ya. Tapi aku masih bingung sih sama anak ini, entah gimana konsepnya. Tapi by the way, kita akan lihat dulu apa yang disampaikan ini oleh para netizen ya. By the way, ini sampai 5.000 liker ya, yang like-nya udah 5.000, termasuk aku lah, like aja sekarang nggak apa-apa. Atau nggak usah kali ya, nggak usah kali lah, aku nggak suka soalnya ya. Ya nggak usah soalnya. Kita lihat aja langsung apa namanya komennya, komen para netizen yang biasanya pedes-pedes gitu. Kita akan lihat di bait pertama. Mereka mengatakan the next Ibu Tarwiyah katanya. Ada 3.000 like. Terus lagi Tarwiyah versi mini 156. Kak please katanya. Nggak tahu ini jawabannya, jawaban mereka. Nggak tahu ini apa maksudnya. Terus lagi mentalnya mental Israel, dudukin tanah yang bukan miliknya, giliran diusir ngamuk merasa dizalimi. Terus lagi ada semangat ya dek, bentar lagi skillmu bakal naik seperti Bu Tarwiyah jika konsisten. Luar biasa sih, aku pengen nge-like lu karena ininya lah. Jika konsisten gak? Baik, terus yang ketiga ini ada dari Berlin. Udah cocok jadi penerus Bu Tarwiyah. Kenapa semuanya mengarah ke Bu Tarwiyah ya? Sepertinya Bu Tarwiyah ini memang master ya. Terus lagi beli tanah yang resmi dek. Oh iya betul ya. Menyuarakan hak yang bukan haknya. Luar biasa. Mereka membongkar tanpa musyawarah denganmu. Hai Nona, apakah orang tuamu sebelum membangun rumah sudah memusyawarahkan dengan yang punya lahan? Terus ada lagi ini dari Awake apa ini? Bingung aku membacanya. Mahal-mahal beli tanah secara resmi lah. Si itu enak amat tinggal di atas tanah yang gratis katanya. Terus lagi Ride Star, dalam hatinya anjay, cina keren banget gue anjay, malah dibully. Ya. Nama doang, aura cinta, pikirannya, aura-auranya dalam bahasa Sunda. Aku lagi bingung ini baca yang Suliana ini apa maksudnya nih.
Oke, terus kita ke bawah nih. Semangat ya, Dek. Kamu sendirian. Katanya ya rakyat kecil kok sekolah tanpa wisuda yang ikut protes. Padahal wisuda sekolah itu kan justru menyusahkan rakyat kecil karena biayanya yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Bener sih. Terus, woi, ini komentar nggak ada yang bela si Neng, parah banget. Gak kasihan emang lihat lihat rumah orang yang digusur gitu tanpa keadilan gitu. Terus semangat ya perjuangin ya, Neng. BTW abang pihak pemerintah loh. Terus lagi, hai Dek cantik, kamu pinter dan kritis, tapi sebelum kamu teriak tentang keadilan, coba deh diusut dulu tuh, rumahmu dan warga lain yang digusur berdiri di tanah siapa. Terus lagi ke bawahnya ya, Sally, giliran banjir nyalahin terus pemerintah. Bener? Ini mah ibarat yang punya hutang lebih galak dari yang nagih, betul? Aku juga kena gusur tapi biasa aja, karena emang itu udah resiko. Terus lagi, pasti cita-cita dia jadi tarbiah. Masih kecil udah jadi dark system. Gila nih. Kayaknya sih ini bocah anaknya Bu Tarwiyah. Allahu Akbar. Mengorbankan 10 demi menyelamatkan 1000 itu realistis. Aku rasa sih ya. Sengkuni sejak dini. Maaf, rumah kita ada sertifikat sama pajak ya. Kali digusur katanya. Terus coba yang bayangin rumah ya kalian perjuangin dengan keringat. Kadang-kadang sampai ngurang-ngurangin makan buat bayar cicilan dan bayar PBB. Dan PBB kalian diminta buat bayarin orang yang maunya numpang. Neng, cocok masuk ormas aja. Gila sih kalau kita lihat baca ya. Kalau kita lihat nih dari komentar-komentarnya. Luar biasa, pedas juga gitu. Baik. Mungkin saya akan memberikan komentar juga ya. Teman-teman, kadang-kadang kita ini sebagai manusia pintar saja didulukan. Tapi bijaksananya dibelakangin. Sebenarnya nggak nyalahin aturan juga sih. Gini ya maksudnya nggak nyalahin aturan gitu. Karena pada dasarnya kita itu mungkin pintar dulu, cerdas dulu, cerdik dulu, dan bangsat dulu. Ya mungkin kita bisa melihat banyak orang-orang yang seperti itu terdahulu. Ya saya akan contohkan orang yang terhebat di Indonesia saat ini. Yang dulu dihujat-hujat banget, sekarang ya cukup hebat lah gitu orangnya. Karena kebijaksanaannya atau wisdomnya itu udah agak-agak luar biasa sekarang. Siapa beliau? Ustadz Felix Yau. Ya. Dulu memang saya melihatnya itu kering banget dalam keilmuannya tuh. Memang cerdas, iya cerdas. Dengan ilmu yang sedikit dia bisa mengolah kata. Sehingga pada akhirnya jadi sangat buruk terdengar. Ya mudah-mudahan aku yang seperti itu nggak dibully nanti. Tapi saya sih dibully juga sebenarnya nggak apa-apa ya. Karena sudah aku katakan, aku memang bukan orang yang terdidik. Dan aku di sini bukan karena aku memiliki otoritas yang tinggi. Atau memiliki ilmu yang mumpuni gitu. Aku hanya ingin kita berpikir sama-sama. Setelah itu kita konsul sama-sama, kita berdiskusi sama-sama gitu untuk memikirkan permasalahan-permasalahan bangsa kita ini yang sudah semakin rumit. Teman-teman, aku melihat gadis ini luar biasa sih dalam berbicaranya. Ya, coba kita lihat ini dalam bait terakhir nih apa? Ingat katanya, jabatan cuma sementara. Kalian punya kuasa tapi nggak punya hati. Anak-anak kecil harus ngelihat rumahnya dirubuhin. Gara-gara keputusan kalian yang duduk di belakang meja, jabatan kalian bakal habis, tapi trauma anak-anak itu nggak akan pergi gitu. Ini kata-katanya sih maksudnya tuh kayak dramatis banget gitu, tapi kering juga. Ya, kita bisa ngelihat bahwa KDM tidak seperti itu kan, teman-teman. Setiap hari dia pergi, bukan hanya ada di depan meja gitu. Kita bisa lihat buktinya ya. Beliau tarik-tarik sampah, buang-buang sampah. Karena beliau tuh udah kesel banget melihat kejadian di masyarakat ini yang sedemikian akutnya, buruknya kelakuan rakyat bangsa kita ini. Gitu. Mereka enak duduk di tempat yang tidak memiliki atau gratis lah intinya ya, tidak mendapatkan tidak dituntut bayaran PBB-nya gitu. Setiap bulan mendapatkan untung hasil dan merasa itu menjadi milik sendiri, dan itu terjadi di beberapa ya, kayak di kemarin Sukahaji ya, di Sukahaji kemarin gitu. Jadi Sukahaji yang baru ini nih di sini nih ya, si Neng yang cantik tapi luar biasa ya. Neng, semoga kamu menjadi anak yang lebih bijaksana lagi ke depannya. Aku sih berharapnya begitu. Karena apa? Karena kasihan, sehebat-hebatnya Ibu Tarwiyah dalam berbicara, tapi ya kalau nggak pakai otak ngomongnya, ya tetap aja celaka pada akhirnya. Karena apa ya? Karena hidup ini kan, kata Kang Deddy itu selalu dikatakan, dan ini memang sering kali kita jumpa, bahwa hidup ini adalah kausalitas. Kalau kita pegang api, ya panas tangan kita. Kalau kita tidak makan, ya lapar kita. Kalau kita makan, ya kenyang kita. Kalau kita makan terlalu banyak, ya kekenyangan. Dan itu bisa jadi penyakit. Dan kamu adik cantik, aku merasa sangat apresiasi juga gitu. Walaupun aku tidak muleks ya di sini, karena aku merasa jijik sih. Tapi dari kepintaranmu dalam berbicara, aku apresiasi. Tapi
dalam kata-katanya aku sama sekali. Tapi mudah-mudahan ke depan kamu bisa lebih baik lagi, ya. Dan kamu jangan ikutin tuh sekolah-sekolah yang cuma ngabis-ngabisin modal ya. Tadi udah dibahas sama dia katanya, dari motor yang apa tadi, dari wisuda yang di stop dan sebagainya. Memang, ayo tadi juga sudah kita baca ya di komen-komen itu jawaban-jawaban untuk anak ini luar biasa, bahwa emang nggak ada gunanya sih, apaan sih gitu-gituan gitu. Aku juga sudah mengatakan berkali-kali bahwa di sekolah kita ini banyak hal yang tidak berguna. Dan mungkin saya akan kasih tahu ya, misalkan beberapa yang harus kita lihat, apa ya, konten-konten edukasi gitu, supaya kita tuh benar-benar menjadi manusia yang lebih baik gitu, yang lebih bijaksana. Jangan selalu nonton yang nggak ada manfaatnya, ya. Ya sesekali ya mungkin yang nggak ada manfaatnya ya terserah juga gitu. Tapi coba-cobalah mulai kepada nonton yang bernilai edukasi gitu, yang memiliki konten atau muatan-muatan edukasi, supaya apa? Supaya kita lebih bijaksana lagi ke depannya. Soal berdosa diri lu sendiri, gua mah nggak ada masalah. Ya sekali lagi, kalau aku melihat kalian berdosa, ya kalau untuk lu sendiri nggak ada masalah. Tapi kalau lu sampai nyiksa orang lain, kalau misalnya lu mengambil keuntungan dari kesusahan orang lain, misalnya siksa, apa ya, menjual perempuan atau memperdagangkan manusia gitu, ya baru mungkin aku bertindak gitu, kalau aku berani. Tapi ya kalau misalnya kalian hanya berbuat untuk kalian, jual diri misalnya, aku tidak hak ikut campur. Apalagi aku tidak bisa membantu. Tapi kalau seperti kalian ya duduk di tempat atau membuat rumah di sebuah tempat yang tidak memiliki perizinan untuk mendirikan rumah di sana, lalu kalian membuat rumah di sana, dan pada akhirnya kalian maki-maki gubernur yang sudah memberikan kontribusi yang sangat banyak dan menolong orang yang sangat banyak. Ya kan intinya ya, mengorbankan yang 10 untuk 1000 itu realistis dalam hidup ini, gitu. Ya, kalau misalnya kalian dipertahankan di sana, bagaimana dengan orang-orang yang memiliki tanah, setiap bulan, setiap tahunnya bayar pajak bangunan dan ya PBB lah intinya ya, pajak bumi dan bangunannya gitu dibayar setiap tahun. Udah gitu juga banyak iuran-iuran lainnya juga yang harus membayar gitu. Ya, sedangkan engkau bukan orang situ asli, dituntut biasanya nggak mau tuh, biasanya sih nggak mau tuh orang-orang kayak gitu tuh, ada tuntutan tuh biasanya jarang mau dia gitu. Karena apa ya, karena dia fokus pada keuntungan diri pribadi, tidak memikirkan kesulitan orang lain, tidak memikirkan kesusahan orang lain gitu. Seharusnya sih kalau anak-anak pinter kayak gitu tuh menyuarakan kebenaran dan kebaikan, bukan menyuarakan ala-ala ibu tarbiyah kayak gini. Terus terang di sini sangat menyesatkan. Oke, itu aja kali ya. Saya juga tidak terlalu bisa ngomong apa banyak-banyak gitu. Yang pasti saya mohon maaf apabila ucapan saya tidak berkenan di hati kalian. Semoga kita semua semakin dewasa, semakin bijaksana, dan sukses selalu ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.